Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariful. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi dari kelas D. Nah, dari beberapa mata kuliah yang saya program di kelas D, ada salah satu mata kuliah yang paling saya sukai, yaitu mata kuliah tentang sistem politik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang sistem sosial Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas materinya. Menurut Talcott Parsons, sistem sosial merupakan suatu sistem antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Menurut Talcott Parsons, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial bertahan. 1. Adaptasi. 2. Pencapaian tujuan. 3. Integrasi. 4. Pemeliharaan. 1. Adaptasi atau penyesuaian. Sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. 2. Pencapaian tujuan yang diharapkan. Tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. 3. Integrasi atau kebersamaan. Menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuk serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. 4. Pemeliharaan pola. Sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi, yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu dan nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial. Masyarakat sebagai suatu sistem ada 3 bagian. 1. Masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. 2. Kehidupan sosial. Masyarakat sebagai sistem sosial harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam satu kesatuan. 3. Sistem sosial sifatnya tidak empiris, sehingga komponennya tidak dapat dilihat tapi hanya dapat dibayangkan dengan suatu konstruksi berpikir. Ada 2 teori untuk memahami sistem sosial. 1. Teori struktural fungsional. Masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan yang menjadi panutannya. 2. Teori konflik dialektika. Memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Asumsi dasar teori struktural fungsional. Masyarakat adalah suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Hubungan dalam masyarakat bersifat ganda dan timbal balik, saling mempengaruhi. Secara fundamental, sistem sosial cenderung bergerak ke arah ekuilibrium dan bersifat dinamis. Disfungsi, ketegangan sosial, penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalis.